kawan, jangan takut, jangan resah. Lampu kamar mulai dipadamkan, akan selalu menyanyikan lagu ini. Dan nanti kau tidur berselimut mimpi. Suara apa itu? Oh, seperti suara-suara yang ada di hutan. Tapi kan aku nggak di hutan. Hah? Suara apa lagi itu? Kenapa? Kok kamu kelihatan kebingungan gitu sih? Itu loh, tadi aku mendengar suara binatang-binatang gitu. Padahal kan kita lagi tidak di hutan. Itu suara aku, bukan suara binatang beneran. Di sini ada binatang bebek. Iya, binatang bebek. Hari ini Sabil mau bercerita tentang seekor bebek yang percaya diri. Dengerin ya. Di suatu pagi yang cerah, terdengar suara binatang bersahut-sahutan. Ada binatang apa? Iya, kalau yang ini iya, benar banget. Dari kejauhan terdengar seekor bebek sedang menangis. Coba gimana tadi nangisnya? Mendongeng sama dengan membagikan kebahagiaan. Ya, itulah salah satu tujuan mendongeng menurutku. Aku Sabil dan aku suka sekali mendongeng. Berawal dari mama yang selalu mendongengkanku ketika aku mau tidur, membuatku tertarik dengan cerita imajinasi ini. Kira-kira kenapa bebeknya nangis? Iya, kalau yang ini Jadi awalnya dulu waktu Sabil masih kecil, Sabil selalu diceritain sama mama ketika Sabil mau tidur. Sabil itu paling suka dongeng fabel, dongeng binatang. Kalau Sabil mulai suka dongeng dari umur 7 tahun. Saat masih kecil dan sampai sekarang juga sih, ketika aku mendengarkan dongeng, seperti ada layar lebar di kepalaku yang menampilkan apa yang sedang diceritakan. Itulah kekuatan cerita. Kita bisa berpetualang jauh ke dunia imajinasi kita hanya dari sebuah cerita. Itu kenapa aku sangat suka dengan dongeng. Karena bisa membangkitkan daya kreativitas kita. Kalau kamu begitu juga tidak? Kalau dulu aku didongengkan sama mama. Sekarang aku nih yang mendongengkan adik-adikku. Dongeng itu ada banyak jenisnya loh teman. Misalnya saja mite atau mitos adalah dongeng yang menceritakan tentang dewa-dewi. Contohnya dongeng Dewi Sri dan Nyi Roro Kidul. Ada juga legenda atau cerita rakyat yang dianggap sebagai suatu kejadian yang sungguh pernah terjadi. Misalnya saja cerita Malin Kundang dan legenda Candi Prambanan. Ada juga yang namanya parabel, cerita rekaan yang menggambarkan sikap moral,
atau keagamaan dengan menggunakan ibarat atau perbandingan. Dan yang paling aku suka adalah fabel, yaitu cerita singkat yang berisi ajaran baik dengan tokoh binatang yang berisi sifat seperti manusia. Contohnya si kancil. Nah, kalau teman-teman suka dongeng yang mana nih? Teman pasti pernah mendengarkan istilah kalau buku adalah jendela dunia, kan? Menurutku itu benar sekali. Aku suka mendongeng bukan karena mendengar dongeng dari mama, tapi aku juga suka membaca buku. Buku apapun. Apa yang aku baca bisa menjadi inspirasiku untuk mendongeng. Mama papa sampai menyiapkan ruang dan rak khusus buku bacaan untukku nih. Dan ini semua adalah koleksi buku-bukuku. Kalau kamu suka baca buku apa, teman? Kalau di rumah, aku banyak menghabiskan waktu di sini nih. Bisa dibilang ini ruang kreasiku. Selain buku-buku, ada juga tembok yang kutempel, lukisan-lukisan, dan hasil karyaku. Juga karya bersama antara aku, adik-adik, dan mama. Ya, selain membaca dan mendongeng, aku juga suka menggambar nih, teman. Dan sekarang, hobiku ini bisa aku gabungkan dan aku tuangkan dalam bukuku ini nih. Kecil-kecil begini, aku sudah punya buku loh. Hihihi, aku sudah menciptakan 3 buah buku nih, teman. Nah, ini buku pertama Sabil, teman-teman. Judulnya Sabil Ingin Bermain Dengan Bebas. Nah, jadi ceritanya ada seorang anak yang bernama Sabil. Sabil itu anaknya periang banget. Dia mempunyai banyak teman. Tapi sampai suatu hari datang sebuah wabah penyakit. Sabil sangat sedih. Ia jadi tidak bisa bermain di luar lagi bersama teman-temannya. Cerita ini aku buat pada saat pandemi COVID menyerang dunia. Aku mencurahkan perasaanku di cerita ini nih. Nah, jadi teman-teman, di sini Sabil yang mengilustrasikan buku ini. Nah, buku kedua Sabil berjudul Moni, Monyet Kecil Yang Percaya Diri. Jadi ceritanya ada seorang monyet yang dia itu diminta untuk tampil di acara sekolahnya. Si Moni awalnya adalah seekor monyet yang pemalu. Tapi karena dia sering berlatih, dia akhirnya sukses tampil di depan teman-temannya dengan percaya diri. Nah, buku ketiga ini berjudul Welly, Paus Bungku Kecil. Anak paus yang bernama Welly, yaitu ingin bermigrasi bersama kedua orang tuanya. Tapi di tengah perjalanan, Welly mengalami musibah yang tidak ia pikirkan. Orang tuanya meninggal karena terlalu banyak memakan sampah plastik. Cerita Welly ini menyedihkan loh, teman. Dan ada pesan nih yang wajib kita jalankan agar tidak ada lagi hewan laut yang mati karena terlalu banyak sampah di laut. Musibah yang tidak ia pikirkan. Nah, teman-teman, jadi setiap Sabil mendongeng, Sabil selalu memakai kostum buatan Sabil dan keluarga Sabil. Nah, salah satu contohnya di sini Sabil punya kostum Welly. Ini dari cerita Welly si Paus Bungku Kecil. Kalau yang pausnya ini terbuat dari kardus, teman-teman. Di sini Sabil pakai plastik, terus ada bubble wrap.
terus di sini Sabil punya rompi nih teman-teman. Ini terbuat dari bekas makanan kucing. Ini Sabil juga ada lukis sedikit, terus di belakang Sabil kasih plastik Sabil bentuk-bentuk jadi bunga. Nah, terus kalau yang ini roknya nih teman-teman, ini terbuat dari bubble wrap. Di sini Sabil juga ada lukis pemandangan. Karena tema dongengnya Sabil cinta lingkungan, jadi Sabil memakai bahan-bahan yang sudah tidak terpakai di rumah menjadi kostum-kostum yang unik-unik. Iya, sudah tidak seperti dulu lagi. Banyak pohon yang bertebaran, terus tanaman-tanaman pada sudah pagi. Selain olahraga, biasanya apa sih yang teman-teman lakukan di minggu pagi? Kalau aku, olahraga, iya. Dan pastinya mendongeng juga. Tapi aku tidak sendirian nih. Aku berolahraga dan akan melakukan kegiatan seru lainnya bersama teman-temanku di Kampung Dongeng. Teras yang disulap menjadi ruang berkumpul. Inilah tempatku bermain sambil belajar mendongeng. Sabil bisa mendongeng seperti sekarang tidak terlepas karena Kampung Dongeng ini loh teman. Waktu umurku 7 tahun, aku mulai belajar di sini. Pertemuanku dengan pendiri Kampung Dongeng, yaitu Kak Awam Prakoso pun tidak sengaja. Iya, sudah tidak seperti dulu lagi. Sabil, waktu itu ikut lomba dongeng nih Kak. Nah terus kata Mama, wah ini Sabil, ada jurinya kebetulan Kak Awam Prakoso, founder Kampung Dongeng Indonesia. Nah terus Mama cari-cari tentang Kampung Dongeng dan akhirnya Sabil bergabung sama Kampung Dongeng, Sabil ikut sanggar. Kak Awan dan kakak-kakak relawan Kampung Dongeng memiliki beberapa kegiatan rutin loh. Salah satunya seperti sekarang nih, Pekan Ceria. Kegiatannya seru-seru semua loh, dan yang pastinya gratis. Inilah salah satu mimpi Kak Awam, membangun tempat ini supaya anak-anak bisa bermain dengan aman, berani tampil dan mengutarakan pendapat, dan bisa banyak belajar dari dongeng yang dibawakan oleh relawan-relawan di sini. Sebenarnya dari cerita-cerita itu ada moral-moral yang diselipkan. Itu yang membuat saya berpikir, oh sebenarnya mencerdaskan anak bangsa baiknya seperti ini loh gitu. Bukan hanya mengajar di kelas, tapi juga justru peranan di luar kelas itu sangat penting menanamkan moral-moral. Bak-bak, siapakah aku? Aku adalah seekor binatang. Badannya besar, belalainya manja. Kalau dulu aku jadi pendengar dongeng, tapi sekarang aku menjadi relawan yang membacakan dongeng untuk teman-teman. Ya, sekarang aku sudah menjadi relawan Kampung Dongeng. Dan kali ini aku akan membawakan dongeng bersama Karipai. Hadiah lagi. Kayak gini teman-teman, lihat nggak? Nah, yang kedua dikancing sama yang tengah ini. Begitupun lagi. Karena dongeng bisa menjadi cara mengajar tanpa menggurui. Jadi aku selalu membawakan cerita yang membawa pesan positif. Misalnya cerita yang aku bawakan sekarang. Tujuannya agar teman-teman selalu menjaga lingkungan. Agar kita dan juga makhluk hidup di bumi ini bisa hidup dengan damai dan sehat.
Dan pastinya diselipi dengan lagu-lagu sederhana supaya teman-teman yang menonton tidak merasa bosan. Ini juga salah satu trik mendongeng. Kameta jadi satu dari sekitar 250 pendongeng profesional dan ribuan relawan kampung dongeng yang tersebar di 200 titik di Indonesia. Ya, tidak hanya di Ciputat saja loh. Kita bisa belajar sambil bermain seperti ini. Dan ada juga kegiatan kampung dongeng keliling. Jadi, aku dan kakak-kakak relawan akan datang ke desa-desa untuk berbagi kebahagiaan lewat dongeng. Seru kan, teman? Yang menjadi relawan di sini juga dari berbagai profesi loh, teman. Aku misalnya masih menjadi murid sekolah. Ada juga yang tidak ada hubungannya dengan dunia anak-anak dan juga dongeng. Kalau Kameta adalah seorang guru dan akhirnya memutuskan untuk menjadi relawan di kampung dongeng. Tapi sejak kecil, Kameta memang suka dongeng loh. Kami punya moto itu satu pesan cerita, hebatkan anak bangsa, karena memang mendongeng itu adalah menasehati tanpa menggurui. Kak Heri mau lihat siapa yang sudah bawa pensil warna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2.500. Ya, yang udah menyiapkan kertas. Selain mendengar dongeng, di sini kita juga bebas membaca buku, berkreasi bersama, dan juga menggambar. Kayak gini teman-teman, lihat nggak? Nah, yang kedua. Kali ini aku dan teman-teman akan membuat ulat dari kertas origami. Teman-teman juga bisa loh membuatnya di rumah. Caranya mudah kok. Kertas origami dibentuk melingkar seperti cincin. Kemudian diberi lem di bagian ujungnya. Selanjutnya tinggal kamu ulangi caranya, tapi harus dikaitkan setiap lingkaran yang kita buat. Dan jadi seperti ini deh. Mudah kan, teman? Ya, ada mau menambahkan burung boleh. Dari angka 5. Dan untuk menutup kegiatan yang seru ini, kami menggambar dan dipandu oleh Kak Heri. Kata Kak Heri, menggambar itu mudah. Yang penting kita tahu bentuk-bentuk geometri. Contohnya ada lingkaran, persegi, segitiga, belah ketupat, dan lain-lain. Oke, yang sudah mewarnai Kak Heri kasih hadiah. Dari bentuk dasar geometri, kita bisa mengembangkan kreativitas dan akhirnya menjadi sebuah bentuk yang bagus. Lalu diberi kelir warna-warni agar lebih indah. Tapi yang pasti memang generasi-generasi pemberani sih Kak. Kami pengen anak-anak Indonesia itu hebat dari yang penting berani dulu gitu. Karena kalau udah berani mengungkapkan pendapat, insya Allah kesananya lebih mudah. Sambil mulai ya. Seperti yang tadi aku bilang, aku bisa mendongeng dan berani tampil di depan umum juga karena aku banyak berlatih di kampung dongeng. Pada dasarnya, aku memang anak yang ceria dan senang mendapat perhatian. Lalu, aku mengasah lagi bakatku di kampung dongeng agar aku bisa lebih menguasai panggung. Di kampung dongeng bukan cuma belajar dongeng loh teman-teman. Aku juga belajar bagaimana berbicara di depan umum. Sebagai relawan kampung dongeng, kita tidak hanya tampil untuk mendongeng, tapi juga harus bisa memeriahkan suatu acara. Karena dari mendongeng, kita bisa menyampaikan pesan positif. Sekarang kampung dongeng banyak bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan atau komunitas tertentu untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Jangan pernah kau ragu, ikan menambah kecil.
Kisah dalam dongeng bisa berupa apapun, asalkan disesuaikan dengan daya pikir teman-teman yang akan mendengar. Makanya, aku dan kakak-kakak relawan harus kreatif membuat cerita yang memiliki pesan mendidik. Dan yang pasti harus ada unsur hiburan, agar teman-teman yang menyaksikan bisa berbahagia dan gembira. Banyak cara loh untuk menyebarkan kebaikan. Dan aku memilih mendongeng untuk menyebarkan hal-hal baik, sekaligus keceriaan. Cerita yang pasti menarik, tepuk tangan semuanya. Gimana terhadap diri sendiri, kalimat positif, motivasinya bagaimana? Teman, Sabil si pendongeng ini masih kelas 4 SD loh. Meskipun banyak kegiatan, tapi sekolahnya juga tidak boleh ketinggalan. Walaupun aku sering izin sekolah untuk kegiatan mendongeng, tapi alhamdulillah sekolahku mendukung. Ada yang punya kepada diri sendiri. Ya, betul sekali. Sabil tidak boleh ketinggalan pelajaran. Jadi, aku sering sekali mendapat pelajaran tambahan. Kalau kemarin izin tidak masuk sekolah, tidak ada yang namanya PR di sekolahku. Semua kegiatan belajar dilakukan di sekolah. Jadi, kalau di sekolah aku fokus belajar. Dan kalau di rumah aku bisa mengembangkan bakatku. Nah teman-teman, Sabil sering mendongeng ke perkampungan dan biasanya Sabil juga sering berbagi di sana. Nah sekarang Sabil siapin dulu ya. Sudah siapkah mendengar cerita yang pasti? Bagiku mendongeng bukan cuma yang menyaksikan yang mendapat manfaat. Tapi aku sebagai pendongeng juga banyak mendapat pelajaran. Salah satunya adalah berbagi. Karena ini merupakan perjalanan pertamanya. Seperti inilah aku kalau mendongeng, memakai kostum sesuai dengan cerita yang aku bawakan. Aku menceritakan tentang Weli si Paus Bungkuk yang kehilangan orang tuanya karena mati terlalu banyak memakan sampah plastik. Lewat dongeng, kita juga bisa menciptakan dunia imajinasi, menemukan sahabat-sahabat yang kita ciptakan sendiri. Melalui dongeng juga, kita bisa menjadi sahabat untuk teman-teman kita belajar tentang nilai-nilai kebaikan.